bukan standing. Ya, ya, fleksi, endorotasi, pronasi serta sedikit fleksi trang dengan mengikuti bisnis dan apa? Ini balik aja kalau dia polanya fleksi, endorotasi, pronasi dan fleksi trang, ya berarti kita melihatnya dengan ekstensi. Tapi kalau dia memang extensor spasm dan hiperekstensi hip dan knee, kalau diposisikan kneeling, kita lakukan dengan gerakan fleksi, endorotasi, fleksi, endorotasi. Oke, jadi kebalikannya ya. Ya, udah di sini. Ekstensi lengan, eksorotasi dan sedikit diagonal ke belakang. Nah ini mah ini ya, sama ya tadi ya. Ini bisnis plastik flexor trang, hip dan leg. Ini di garis semua. Fasilitas ekstensi trang, hip leg, eksorotasi dan pronasi. Jangan lupa jempolnya di atas. Nah, baru rasain kan kamu penguluran daerah sininya? Nah, kamu aja yang gerakannya sedemikian bebas ada berasa kan? Apalagi ya, merangkak. Posisi merangkak. Merangkak tahu ya? Apa merangkak? Tumpuannya di mana? Kalau merayap? Ya, di sini tumpuannya. Ya, di sini. Ya. Kalau dia merangkak untuk mencegah kontraksi shoulder yang mengurangi spastik flexor dan mengaktifkan ekstensi aktif dan tangan. Lutut tangan. Ini ya. Ini untuk yang kasusnya sudah lebih baik terus motornya ya mungkin dia udah bisa berdiri ya jalan kalau mau berdiri ya harus bisa dilatih. Lanjut. Iya, contoh-contoh untuk mendapatkan postura yang normal pada posisi lutut. Ada masalah terus kita kasih intervensi. Nanti waktu kita belajar di semester depan pada kasus kamu jangan lupa ini adalah bumbunya yang kamu harus ambil bahwa ini treatmentnya ya kan nih just Paling enggak dalam nanti kita UAS praktek kamu harus tahu Iya. dulu kan UAS. kita mau intervensi ya. WAS kita udah pakai praktek ya. Jadi kalau kita bilang ada spastik tipe ekstensi sekian anak umur sekian coba berikan intervensi bobatnya kayak apa. Paling tidak modelnya seperti itu. Ya kan belum masuk kasus. Ada pola spastis begini. Berikan intervensi untuk bobatnya gimana. Gitu misalnya ya. Ujiannya modelnya kayak gitu. Oke, just relax. Oke, ekstensi neck. Ekstensi neck. Kamu udah stretching belum tadi? Neck yang mana? Terus. Oke. Retraksi shoulder. Retraksi tadi udah Retraksi kenal kan shoulder. begitu. Oke. Enak bilangnya. Nempel ke sini. Ekstensi trunk. Oke, ini genggam, putar ke dalam, kuat, kencang semua. Bisa lurus, bisa semifleksi ya. Hipnya ADD endorotasi semifleksi. Dede ADD. Oke. Semifleksi kencengin. Nah, kenceng ya. Ankle-nya plantar fleksi kencengin. inversi Inversi. inversi Inversi. tinggi hip gini nggak apa-apa. Nah, Terus kencengin lagi. Oke. Terus kenceng ya semua ya. Nafas bisa nggak Ijas? Hah?
Bisa? Lemes? Enak? Enak. Ya, lemes. Ya, ini just baru sebentar ya. Hitungannya baru 2001 2002 paling 3 detik ya. Biasa aja. Ya. Nah, ini dia ada anak yang begini terus sepanjang hidupnya. Ya kan? Nah, itu kamu bisa bayangkan. Kalau kamu bisa dia datang terus kamu bisa betulkan seminimal dia bisa breathing lebih better lah. Ya kan? Di nafas aja susah kan ijazahnya tadi ya. Kalau saya tinggal ngopi kamu ribet lagi kan. Nah, kan? Makanya saya nggak pergi ngopi ya, karena nggak bisa nafas dia nanti ya kan ribet nanti. Oke, ijaz? Oke, itu ada tipe yang seperti itu ya. Nanti ada tipe yang fleksi ya Bu? Ini fleksi atau begini satu lagi ini sana ya. Kepalanya nengok ke sana. Dikencengin ya. Nurut, jangan nurut sakit nih. Oke, naik, nih naik ekstensi, nih, kenceng, nih, sedalam, saya fleksi, ini agak dikit, nih mana nih, waduh enak aja. Nah, ini ada yang modelnya begini, ya. Jadi paling tidak ada yang kita mesti betulin. Oke, tarik nafas banyak. Kram nggak? Baik-baik aja kan? Tidak ada permintaan terakhir? sorry, Jo. Terus apa lagi Pipin? Fleksi ya. Fleksi, kepalanya sama badannya fleksi. Biasanya agak muter ya nih. Sama. Ya, ini bisa begini. Ini bisa masuk. Ya. Ini naik kencang, kuat. Nih. Oh, nih. Ini mana nih? Indo rotasi tetap. Ini plantar fleksi. Nah, pecah kan? Nah, oke. Ya, terus panjang hidupnya dia begini. Bisa goyang-goyang begini, sama kayak balok. Kencengin semua dia kencengin. Ya, di perang. Oh. Ya, itu memang tipikal itu ya. Tapi ini ada teknik yang kita udah sama-sama bilang kemarin udah ada rilis ya. Kita sebutnya rilis ya, bukan inhibisi. Ya, bobat yang sekarang adalah rilis. Terus pokoknya bikin tuh tonus postural normal, terus bikin variasi gerakan dan bisa gerakannya bertujuan itu kan. Ya. Kalau yang tadi yang dipraktekkan Bu Bibin ya, kalau boneka sih agak ini ya. Lihat. Kepalanya apa? Jadi fleksi kan. Paling tidak kalau sudah rilis ya, tapi ada gerakan yang kita buat seperti ini untuk memfasilitasi kepala. Ada saya suruh kamu angkat kepala Ijaz? Tidak. Ya. Berarti change movementnya dari mana? Dari sini, dari key point yang ada di tangan kita. Ya kan? So, kamu punya keahlian, bikin polanya diganti. Ya kan? Dia yang tadi kesonok-kesonok, bikin aja. Oh, ini dia yang udah sadar. Dia yang udah sadar diri dia. Ya kan? Tadi yang pertama pingsan, jadi nggak tahu kan? Kita bikin. Mas, lihat, saya nggak ngapa-ngapain ya, ajaib kan? Ya kan? Oke, ini satu ya. Terus yang tadi yang Bu Pipin, ini biasanya kita kasih bantal yang Bu Pipin ya. Ada. Itu Bu, kanan Bu. Ya. Ini sebenarnya kalau bobat ini kita perlu banyak bantal, handuk ya, handuk banyak ya. Kalau tadi polanya ekstensi ya minimal kita taruh dulu supaya ada polanya betul dulu, minimal netral kan. Masa ya kamu diemin aja begitu kan, nafasnya kamu aja susah, masa dia bikin susah ya kan. Kalau udah bikin gini, kita mau bikin dia aktif. Tadi kan satu, nah, satu lagi sini yang tadi ditekan itu ini sternumnya ditekan ya, bukan ke bawah ya, begitu bukan ke dalam, bukan ke dalam sana, bukan ini Geser gitu. Jadi menarik kulit
kontrol itu kita banyak, ada 6 ribuan lah di badan kita, ya kan? Jadi kalau kamu mau latih anak mau duduk, itu bisa aja. Kalau dia udah mulai bagus bisa dari jempol, dari jempol kita arahkan dia kan duduk, bisa gitu kan? Atau kepalanya sedikit aja senggol-senggol, set dia akan duduk, gitu kan? Nggak harus pakai. Itulah bobat ya. Jadi penggunaan fasilitasi dengan inisiasi gerak menuju ke arah gerak normal itu bobat ya. Oke, itu yang tadi mungkin yang kira-kira susah kan dibayangin kalau pakai boneka. Berapa lah yang ada yang Oke, ini. paling tidak kamu tahu kalau ada orang, kalau ada intervensi begini, itu tujuannya untuk kontrol kepala. Oke, kamu kamu kan ngerasain ya feel. Nanti kita coba. Tapi kamu kalau bisa, tadi segini Bu Novi, tadi cuma segini, lu nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Nanti kalau banyak-banyak gue nggak, karena gue ketekan gitu kan, dadanya kan tinggi bisa ya. Tapi kalau set, jadi kulit yang tadi Bobin bilang ya, kulitnya agak sedikit digeser ya. Semakin kamu canggih nanti kamu akan tahu. Apalagi Bobin yang tadi seperti gambarkan ini ya. Kalau Kalau duduk, yang ini gampang lah ya, biasa ya lah ya, sama ya di kalau yang posisi. tadi kan ya, saya lebih suka Kneeling. ini mah kalau kontrol kepala. Kalau latihan kontrol kepala tuh suka. Kamu long sitting, Ini sih pak. Oke. Biasanya ini saya sorry ya. Ini learning ya. Oke. Terus tahan. Saya tahan. Terus kalau saya pengen melihat kontrolnya, dia akan transfer kepalanya ke belakang sedikit. Terus saya kesini lagi. Taruh kepala. Gemesin kepalanya. Gemesin aja, ngikut aja, ngikut. Ini bisa ngikut. Terus lemas. Leher aja. Lu takut kepalanya copot ya? Ya. Oke. Ini kira ini. Ini yang tadi Bu Pipin bilang. So ini saya fiksasi. Ini lutut saya nahan. Jadi yang tadi Bu Pipin bilang itu core-nya bekerja. So all core. Ya kan? Mau depan, belakang, bawah, ya semua. Dan itu kontrol postur. Ya kan? Thank you. Ya Pak, itu ya Bu Pen, apa lagi Bu Pen? Ini yang tadi. Ya. Ini udah ya. Ini harus kita perbaiki. Kalau duduknya aja udah mulai round back begini, itu kamu harus bisa break. Ini without spastic dulu ya. Kita taruhnya gini. Ya. Gimana sih caranya kita bisa bikin? Ada usaha kamu ya kan, orang alaminya kan kalau begini tuh kan dia pengen lihat, yang kecil pengen lihat kan, pengen apa hasilnya gitu kan ya. Ini kan enggak, dia sedang ya kan, paling tidak ada usaha bahwa mengambil udara nomor 1. Dia pengen nafas dong, yang duluan ya kan. Kalau kamu kan nafas iya, tapi kalau ada bau Indomie angkat ya kan, ya kan gitu kan. Nah paling itu kan beda reaksi karena stimulannya beda dan beda objek. Paling tidak kalau ada anak yang sulit bernafas, dia pengen bernafasnya enak dong gitu kan. Nah kalau kita kasih posisi yang nafasnya lebih enak, dia ambil, dia akan pakai itu ya kan. Jadi a normal movement, jangan lupa kayak yang kemarin kita belajar ya kan. Kenapa kontrol kepala, kenapa orang yang bermasalah core-nya pasti nafasnya jelek, dia benar ya kan. Bu Bibin bilang kan tadi, kalau begini terus ya dah, berapa banyak oksigen, proses respirasi yang bagus kan enggak ya, karena dia tidak berkembang dengan bagus.
diafragmanya invalid, nggak bergerak, pasti 80% fungsi pernapasan kita diisikan oleh diafragma. Ya kan? Kamu kalau kepukul ya, gila ya, mudah-mudahan tidak ya, tiba-tiba ada benturan, kebentur ya. Kamu bukannya langsung, orang bisa langsung pingsan, ya kan? Karena diafragmanya kan, ya kan? Kalau orang dijitak kepalanya, ini kan otak padahal ya, masih bisa apa lu mulai sampai bisa langsung kolaps, ya paling tidak gitu, ya kan? Oke, thank you. Oh ini satu, kalau itu ya, ini langsung terlebih Kita berhenti di 6:30 ya. Masih setengah. Nanti balik dulu, saya pakai bonekanya ini karena badannya gede. Aduh, gimana nih supaya kelihatan? Nah, bikin barengan di sini ya, lihat bukti ya. Oke. Saya boleh buktikan di sini. Ya. Ini tadi ya, kalau dia polanya fleksi, jadi peluk ini bisa dipakai kalau polanya fleksi. Ya, lebih banyak dipakai di pola fleksi. Kalau kamu punya ini, kalau enggak ya, ya kan? Kalau kita pakai ini, maksudnya ini melawan pola yang tadi kan, ya, just tadi kan ngerasain kan. Ini kontrol kepala yang jadi target kita, ya kan? Kalau kontrol kepalanya bagus, nafasnya juga bagus, ya kan? Paling tidak ya. Jadi kalau kita kasih, dan semua gerakan harus ada rotation, ya, itu bagian dari rilis. Ya, kalau kamu nggak bisa melakukan itu, kamu nggak bisa bikin yang lain deh, karena nggak belum dirilis dari ini. Ini kan spinal ya di sini kan. Kalau terang itu begitu kita kasih longgar, dia yang tadi nggak ada tuh, yang begini bongkar, ya. Ini bukan bim salah bim abrakadabra, ya kan? Tapi ini proses kenapa kekakuan itu justru dari sentral yang kita turunkan. Kan yang kaku tangannya bu, kok ininya yang spinalnya apa terangnya yang kita otak-atik bulan ada di situ, batang tubuhnya, ya kan? Poros tubuh kita di situ, ya. Karena di situ ada semua core, ya kan? Otot pernapasan, itu modalnya untuk melakukan gerakan itu cuma angkat kepala, ya kan? Jadi kalau saya melakukan gerakan rotasi, ini saya rotasi, ini rotasi, yang nggak rotasi nih, ada rotasi saya, tapi begitu saya bilang begini, saya rotasi, saya ikut rotasi, pasiennya ikut rotasi, ya kan? Kalau saya bikin dia rotasi, begini rotasi, jadi dia akan ikut di mana kita bergerak, ya kan? Padahal kita cuma menggerakkan badan kita rotasi. Kalau kamu pengen jadi contoh yang baik, contoh berlaku yang baik dulu, baru dicontoh sama orang, ya kan? Nah, paling tidak begitu dulu. Jadi kalau ini gerakan baiknya dengan membuat dia rotasi, ya. Kalau dia rotasi begitu rilis, kepalanya kan, hai, atau ibunya panggil dari situ, Adinda, ya kan? So dia bisa. Kalau nggak ada problem iring, dia pasti pakai. Atau ada bunyi-bunyian taruh di sini. Jadi dia tertarik, dia kan. Dan ini lagi relax, nggak kaku. Ya. Ada yang modelnya memang harus gini dulu, kayak tadi just, ya. Jadi posisinya nih begini nih, gitu ya. Yang kita benerin bukan kepalanya patah, ya, tapi otot pernapasan yang kita betulin, ya. Jadi kita ambil, nanti kita video itu kali ya Bu Pin ya. Ini yang diadakan, yang kita gerakan adalah manipulasi di sangkar torak, karena itu yang dibetulin. Kan orang susah napas dengan retraksi sternal positif, ya kan? Jangan bikin gitu. Kamu napas nggak bisa kayak gitu, jangan bikin buat orang kayak gitu dong. Kamu napas aja yang gini ya, jadi bikin kayak gitu, ya kan? Kalau tipe spastisnya kayak yang tadi, ya. Jadi gimana caranya? Ya kita akan membuat sama rotasi, ya. Ini just ini, just diagonal just, karena biar kelihatan.
Gimana Bu Ben? Biar kelihatan dari sini aku di sini. Ini kurang sedikit. Sorry. Kurang. Ya. Ini udah. Ini masih retraksi. So, ini kita kasih sesuatu yang bisa diganjel. Ya. Kalau kamu ingat-ingat, nggak semuanya anak bisa diganjel bata, ya. Ada noxious stimuli. Jadi ada titik di mana kalau kita tekan dia akan semakin spastis. Dan itu kita sebut noxious stimuli. Ini yang tadi retraksi internal. Ini. Ini apa nih? Papila mame kan? Ya. Kalau dia semakin ini nggak boleh nih. Ini kadang-kadang noxious stimuli ini ditaruh di belakang leher ya. Mau dilihat ini aja. Ya. Jadi semakin kalau percaya sama saya nggak ngapa-ngapain kamu. Kalau kepalanya gimana gerakan ini sebenarnya kepalanya gitu ya. Nah, ada yang begini terus kemarin sama langsung ada. Ya kan? Gimana digerakkan pasti ada efek dia pengen. Ya. Kenapa ya? Paling tidak ada respon. Kalau dia udah lentur, oke tangan. Satu nih tadi ya. Karena kalau terjadi tidak berkembangnya satu paru, kolaps, kamu harus bisa mengembangkan itu dengan satu teknik ya. Kalau dia kolaps, biasanya sih ada ya Bu Pin ya. Ya, begitu kita kasih mobilisasi, kita kasih recoil dikit. Ya, kapan recoilnya? Pada saat di akhir inspirasi. Di akhir, ya kan? Iya kan? Dia. Jadi di awal ekspirasi dan di akhir ekspirasi begitu dia pengen inspirasi, karena dia berusaha, karena dia ada sesuatu yang menekan apa menekan badan dadanya, jadi dia dorong. Jadi di akhir ekspirasi sehingga awalan ekspirasinya menjadi lebih kuat karena ada stimulasi, ya. Jadi begitu dia. Di akhir ekspirasi, coil sedikit, angkat tangan kita. Jadi itu bagian dari mobilisasi torak dan perbaikan pernapasan untuk kondisi yang tadi. Ini kita tujuannya perbaiki dulu dong nafasnya kan, baru kamu boleh dong kontrol kepala, latihan duduk. Iya boleh setelah nafasnya betul ya. Jadi baikin dulu sangkar toraknya. Kalau sangkar toraknya nggak normal, baikin dulu ya kan, itu yang utama ya kan. Kamu juga kalau suruh makan, kalau nafas menggap-menggap kan nggak bisa kan, bagusin dulu posisinya baru kamu boleh suapin makan anak. Nah ini dua. Saya ikutin karena ada rotasi, ada rotasi, ada rotasi, ada rotasi, ya kan? Ada rotasi, ada rotasi. Jadi ada respon perbaikan kepala bergerak lebih bebas karena kita perbaiki sangkar toraknya. Kan banyak jadi kan gunanya ya. Oke? Oke. Terus kalau misalnya tipenya tadi masih fleksi ya, ini kita miring. Ya, ini fleksi. Ini ya Bu Ben. Ini kan langsung gini ya, kayak gini kan, kayak gini ya. Oh, gini, ya. Yang kita ambil adanya. Terus lu nggak bisa ngangkat sendiri, itu juga nggak bisa. Tong angkat ya tangannya, nggak bisa. Jangan. Jadi kita yang posisikan.
harus buka. Yang fleksi ya, yang tipe fleksi mama kasih. Oh, Iya. itu kan karena tipenya Iya kan? fleksi atas lebih spastik Iya. dibanding lower extremity, makanya yang fleksi diekstensikan Diekstensikan, atas betul. lebih spastiknya. Ya kan? Kenapa kita nggak pakai ini sih? Kalau tipenya spastis, ada nih noxious stimuli. Begitu anak dipencet di sini dia kan semakin ngunci. Jadi jangan, apalagi kamu karena takut kamu begini megangnya. Begitu kamu cengkram, dia noxious stimuli dan dia semakin Dan kita nggak pakai jam ya. ya. Dan ini sorry nggak pakai jam ya. Saya biasanya juga ya. Jadi ini modelnya kayak gini ya tadi. Baliknya ke tengah. Kalau udah pola fleksi, jangan kamu kesongin lagi, kan dia udah polanya ke sana tadi, ya kan? Ya kan? Jadi karena polanya ke sana, kita bikin dia ya kan? Sakit? Enggak ya? Sakit? Enggak ya? Karena saya pakainya ergonomisnya di sini, ya di tangan saya dan badan. Jadi badan kita yang rotasi kan tadi. So every each movement harus ada rotasi. Rotasi dari mana? Dari badan kita. Kalau kita rotasi, dia akan rotasi. Ya kan? Tahu? Kalau kita nggak rotasi, dia nggak akan rotasi. Jadi kalau saya rotasi, saya nggak rotasi. Ya kan? Oke. Kalau pada fase yang ekstensi sebenarnya boleh ya Bu Pin ya. Kalau dia ekstensi ya. Wah, ini sampai sana, ya kamu boleh juga. Ini rilis ya. So kalau udah kapan Bu selesainya? Mau berapa lama nih? 1 hari, 2 hari, sebulan enggak kan? Atau 1 jam atau 2 jam? Ya, ukurnya gitu. Jadi kita have to feel pakai pola. Jadi ini ada kuncian enggak? Oh berarti kalau udah nggak ada kuncian, kamu bisa kasih fasilitasi. Sorry. Iya. Ya, kalau udah kasih kuncian, muat nggak nih ya Bu Pin ya? Ya kan? Kalau dia udah relax ya, kamu tinggal kasih. Dan ini ya udah ceritanya nih udah relax. Kamu kasih fasilitasi. Kamu mundur dulu. Ya kan? Jangan diam kalau dia spastis ya. Dia harus kasih askul weight bearing. Ya kamu boleh dia lihatnya ke sana atau panggil dari sini yang dia bisa lihat. Jangan balik lagi, kalau balik lagi ya kamu harus rilis lagi. Jadi harus kamu betulin dulu nafasnya, rilis ya, baru kamu bikin squenches. Dari miring kan dia mau tengkurap, ya kan? Jadi rilis spastis itu dikerjakan menuju ke squenches yang lebih dekat. Jadi misalnya ini pasiennya duduk, belum bisa duduk karena spastis, tapi bisa guling-guling. Ya kamu jangan kasihnya di posisi terlentang dong, gitu kan? Atau dia nggak bisa jalan, terus kamu rilisnya di posisi terlentang, kejauhan. Begitu kamu mau berdiriin dia udah kaku lagi. Jadi rilis spastis diberikan di posisi yang mendekati tujuan kita, ya kan? Oke, thank you. Oke, tahu kita tanamkan di sini engram anak kecil, habilitasi bukan rehabilitasi ya. Jadi dia belum pernah punya pengalaman berdiri berjalan seperti orang stroke. Ya kamu tinggal panggil, gampang kalau orang stroke, kata orang stroke ya, gampang Bu kerjaan saya. Kalau anak kecil pusing gitu ya. Nah itu karena kita membentuk pola. Kamu salah membentuk pola, dia rekam yang salah. Rugi dong waktunya, ya kan? Golden periodnya hilang, ya kan? Paling tidak kamu berpikir engramnya harus benar, ya. Ini udah fasilitasi. Ini udah. Oke, saya pindahkan berat badannya di kaki kanan. Saya akan rotasikan habis ke kiri. Mungkin dia akan lebar dulu. Ya
biasa anak kecil jalan lebar-lebar dulu kan, nggak ada anak jalan kecil bisa garis lurus yang normal gitu kan, jadi bukan langsung jadi keragawati gitu kan. Coba kamu diri, lihat ke saya. Lo rotasi dari hipnya, kan dari tadi kenapa muter ya? Coba muter dia kan. Jadi kamu mau jalan? Base of supportnya kurang. Kamu pakai wedges? Flat shoes. Oh luar biasa. Flat shoes jangan ya. Nanti ganti yang agak ganti agak gini tapi rata ya. Tapi bukan pakai sepatu hak tinggi, you know. Oke. Ya. Ini ntar nggak kuat-kuat banget. Ya. Paling gitu ya. Nah ini cara controlling kalau baru pertama pengen jalan akhirnya sendiri kita pakai PCW, postural control walker. Bedanya walkernya adanya di belakang karena dia polanya begini, dia akan pakai ini karena dia walkernya ada di belakang. So kita sebutnya postural control walker. Lagi oh ini dulu tadi udah ya, cuma ini 3 dimension of-nya waktu di posisi terletak. Ya. Tadi mana tadi? Pegangin. Nanti akan squeezing ini. Squeezing. Ya. Ini mengaktifasi proximal muscle, ya, tapi dari belakang, ya. Kalau dia kayak gini nanti dia akan seperti kita apa nih namanya? Hah? Bridging, ya kan? Bridging, ya kan? Kalau pasif dia kan kita kasih ini dulu, kita yang gerakin. Nanti kalau misalnya dia kognisinya lebih bagus, kita kasih apa? Mainan kan? Kereta mau lewat, iya, oke, kereta lewat. Dia naik sendiri kan? Kereta mau lewat, naik lagi sendiri. Tapi untuk tahu dia bahwa panggul tuh bisa dinaikkan, kakinya nggak naik, dia harus distimulasi. So dia harus tahu dulu prinsipnya. Kalau diginiin, kamu bokongnya bisa naik, gitu kan? Kakinya nggak nendang, itu yang benar. Ya kan, bukan gitu. Ya kan, itu spastis. Pada tipe anak spastis yang belum rilis, gitu. Apa yang salah saya? Berarti kamu barangkali turunin dulu. Ini dulu, ya kan? Ini dulu, ya kan? Paling tidak itu. Apalagi bu? Oh ini bisa fasilitasi ya. Fasilitasi 100% berduduk. Ya kan? Ini kita sebutnya baling up method. Mau ke, ya kan? Cowok kecil. Ini nih. Kagak, ini nggak perlu wasiat. Kamu tidur kan, kepalanya mana? Oke, ini ada pasarnya di sini. Oke, biasanya kalau dia kaku kayak gitu ya, masih ada spastisnya tipikal, nggak kuat, kita akan diangkat. Ngambilnya dari sini. Ya, jadi ngambilnya dari sini. Kita nggak bikin begini. Nah, ya. Tapi kalau ngambilnya dari key point of contact
belajar komplain mahasiswa katanya disuruh lagi keluarin biaya buat boneka. Saya bilang gitu, nanti ada dosen yang belain kamu. Ya baiknya memang tidak ada lagi uang yang buat keperluan karena mereka bayar udah mahal. Terus saya bilang kalau saya memang perlu alat peraga untuk di rumah, karena mereka harus mengingatnya terus menerus gitu kan. Paling tidak kamu belajar dan kamu belajar cara di rumah kalau kamu sendiri, ya kan? Kalau ada yang digerak makhluk halus, ya. Jadi ya. Ini 100%. Nanti kamu bisa bantu ini ya Bu Bin ya. Ini bukan tarik ya. Kalau ini key point of control. Ya kita ada 6.000. Kamu mau pakai di ujung jempol juga dia akan nurut kalau udah canggih ya. Jadi ini seperti kita mau melakukan tadi kan. Tapi ini bukan tarik. Ya. Kalau ini lihat, kalau saya giniin aja saya nggak narik, tapi kepalanya yang ikut. Ya kan? Bukan ditarik seluruhnya jadi duduk, enggak. Ya kan tadi siapa yang jadi pasien? Ya kan? Kepalanya dulu kan? Begini Jess aja, terus kepalanya ikut kan? Saya bukan narik begini supaya kepalanya bangun. Ya kan Jess? Nah, gitu ya. Jadi dengan teknik khusus dia kepalanya ikut naik. Ya. Kalau udah kasih rotasi dia akan begini. Ya. Kalau udah lagi ini saya nggak beginiin anaknya. Guys, ya enggak. Nih. So. Ya kan? Kadang-kadang kalau udah ini bangun saya. Ya kan? Ya. Fiksasinya harus ada di sini. Karena tadi kemarin tuh kalau mau duduk syaratnya harus ada fiksasi gerakan, weight bearing, transfer weight bearing, baru terjadi bisa duduk ke arah duduk. Kita bikin itu. Kalau dia nggak bisa duduk berarti syarat yang kemarin nggak ada. Yang kamu praktekkan kemarin nggak ada. Ini cara bikinnya, ya. Bikin fiksasi, ya kan? Bikin fiksasi, fiksasi yang ini ya. Ini fiksasi yang sebelah bawah. Oke, weight bearing, oke, weight bearing transfer dia kan, ini kan, head control pasti ada, kan? Itu ke duduk. Cara bikinnya, cara menimbulkannya supaya syaratnya ada dan dia lama-lama bisa. Semakin bagus, bangun sayang. Kan ya? Jadi dia tahu. Jadi by instruksi, verbal instruksi aja dia udah ngerti. Karena kita kasih tahu ini duduk, ini duduk, ini duduk. Begitu kan. Panggil Mama. Panggil. Tong. Ya kan dia kan panggil. Dia cari mamanya. Sudah straight. Dan dia ini diam. Ya kan? Karena ini ada fiksasi. Ini ada tumpuan. So ini transfer weight bearing. Transfer weight bearing. Ya kan? Ini harus diam. Cara bikin diamnya tadi. Harus ada fiksasi. Jangan naik-naikin, jangan ditarik-tarik. Gitu kan? Lagi Bu. Bukan dia. Udah? Yang kedua ada yang kelewat? Kemiring, terungkup. Nah ini yang tadi ya. Kalau misalnya terungkup. Oh dari terungkup ya, dari terungkup. Ini di keterlentang. Keterlentang, ketengkurap. So ini bisa ambil key point of controlnya dari sini. Ya, saya ngambilnya via hip. Ingat kan? Karena saya lagi ngasih kemudahan buat shoulder. Oke, saya bisa kayak gini. Balikin lagi dia mau keterlentang. Ingat tangannya ada di depan. So kita balikin lagi. Gimana? Lagi ngasih kemudahan buat hip, ya kan? Ini paling awal bikin pola, pattern, pola, kayak bikin baju, bikin pola, ya kan? Saya bisa ambil dari ujung. Bikin lagi siung. Ya, kalau dari tengkurap ketika Bu Pipin duduk boleh. Misalnya tadi yang tadi Bu Pipin fasilitasi yang tadi mau sebenarnya mau ke arah merayap bisa ya Bu Pipin ya. Tapi ini sebenarnya bisa sorry. Ini ke sini, ini ke sana. Oke, transfer dari.
positif. Ya kalau anaknya headline kepalanya ketinggalan karena tonusnya rendah, lembek banget, kamu jangan ngasih keben duduk dari sini berat. Ya dia ketinggalan dulu pasti. Jadi ngambilnya dari tengkurap. Paling gampang yang tadi seperti yang saya pakai. Dia akan sana jaga, lalu dia angkat kepalanya. Ya kan? Jadi jangan menyerah karena headline. Oke, ada lagi? Pupin? Keberdiri, oh berdiri, keberdiri bisa. Tadi Bu Pipin ngajarin apa? Begini kan? Ya kan? Ini tetap kasih weight bearing transfer. Ya, kasih weight bearing transfer. Weight bearing transfer tuh bukan ini. No. Weight bearing transfer gini. Ya kan? Kalau kita mau latih itu ini di saya deh ya. Saya mau kasih step pelan-pelan, slow motion ya. Jadi ini weight bearing transfer mau kasih fasilitasi karena dia mau berdiri. Terus karena ini weight bearing ini mana? Lutut mana? Kiri. Lutut kanannya lolos nggak? Iya. Kita bisa kasih pola. Sama seperti waktu jalan, pindahkan berat badannya ke kaki kanan ya kan? Ya kan? Itu keberdiri. Ya kan? Kalau mau dari bawah ya anak kecil sih kalau secara umum dia akan begini ya. Mungkin. Ya kan? Itu normal. Tapi kalau spastis nggak bisa langsung begini. Ya dia akan mulai dengan posisi yang kayak tadi. Yang cari gampang. Mungkin awalnya begini. Tidak. Ya kan? Nanti pegangannya robah. Jadi tumpuan, numpuk, nggak boleh tarik. Kalau tarik dia akan mental ke belakang kayak kita praktek. Kalau saya nggak tarik kamu jatuh ke belakang. Jadi yang narik-narik itu bikin anak gak bisa berdiri, ya kan? Jadi jangan bikin kayak gitu. Kalau kamu pengen cepet anaknya bisa jalan, jangan salah caranya. Jadi dari mulai ke sini nggak tarik kan? Kita udah ke depan nih polanya, ya kan? So lama-lama meja aja, meja, karena nggak ada tarik, ya kan? Sama kayak waktu belajar jalan, rembetan, ya kan? Rembetan dari yang pegangan sampai rembetan di dinding. Mana yang lebih sulit? Karena dia nggak punya pegangan. Oke, gitu ya Bu. Kita praktek. Yuk, bagi 4 kelompok, kita berada di masing-masing kelompok. Jadi kalau satu-satu tuh sampai besok. Kamu apaan itu? Buat apa? Buat rilis. Rilis sih kalau dia begini terus gimana rilisnya? Harusnya dari proksimalnya ya, diambil proksimal. Boleh sih digini, tapi harus ada gerakan dari sentralnya. Ya, dari proksimalnya. Habis itu dari sana. Ya kan kemarin juga udah dikasih tahu, udah diingatkan bahwa kalau memang kaku banget ngambilnya dari sini. Ambil aja posisinya yang banyak-banyak dulu. Ambil bidang tengah, ingat simetri. Kan dia nggak simetri kalau begini terus, ya kan? Ini ke sana. Ya, ini bukan ditarik. Kamu mau ngambil dari apa sih? Ya, dari shouldernya. Kamu rilis dari shoulder. Kalau shoulder tuh dirilis kan harus dipegang semua, bukan? Ya kan? Kalau kamu dorong ke situ, ini dalam keadaan terikat loh. Terus kamu dorong paksa ke sana, ini ruptur. Karena dia lagi dalam keadaan kaku. Prinsipnya aja yang kita ambil ya, karena sebenarnya kita udah kasih tahu yang paling gampang dulu deh. Dari rilisnya dari spine dulu. Paling aman itu. Kamu ambil satu-satu, resikonya dia akan balik lagi pasti. Ya kan? Dan lakukan dekat-dekat dengan arah kita mau melakukan mobilisasi, memberikan fasilitasi ya. Saya satu orang ke sini karena kayaknya mesti diinin untuk yang ankle ya Bu Pipin. Saya kasih untuk yang kondisi psikis pasti buat ini, tapi kita kasih mobilisasi atau manajemen ankle. Posisinya ini ya, ini nggak pakai kaos kaki ya, harusnya nggak pakai kaos kaki ya. Ini ngambilnya memang bertahap ya. Kalau kamu mau ini boleh diganjel atau kamu pakai ini. Nah, ya kan? Ini mobilisasi ankle, boleh deh.
Dan jangan pernah melakukan stretching dengan pegang di sini. Ya kan? Pegangannya di mana kalau stretching Achilles sih? Di calcaneus bukan? Ya kan? Kamu ambil dari sini di metatarsal, begitu kamu tarik ruptur dia. Iya. Dan itu anak bukan kaku dibikin sendiri, bukan kaku pura-pura ya, kaku. Ya, berarti semua dalam keadaan terkunci, semua sendinya. Include metatarsal. Ya kan? Kamu ambil paksa, nggak ada rilis dari sini, dia cedera. Ya kan? Saya kayaknya ada bau-bau bobat dewasanya sih, tapi it's okay kalau dia cocok ya. Tapi ini anak, ya kan, dan kaku. Jadi perlakuannya, pendekatannya, approach-nya bobat anak, makanya dibikin beda kita. Ya kan? Kaiman maunya bobat anak sendiri, bobat dewasa sendiri. Ya kan? Jadi kalau tadi release all shoulder apa ya boleh, tapi yang gimana yang buat anak? Gitu ya. Saya ngambil yang sentra, yang standar aja dulu deh. Nanti kalau kamu udah nih, ya, Ini masih bagian dari rilis ya? ini masih rilis ya. Ini udah, saya belum ngapa-ngapain ya, saya belum ngapa-ngapain, baru sampai sini. Ini masih ya, udah dapat pun mau bikin dorsopleksi aja. Ini kalau udah turun, ya, ini masih kita bikin, ini ngambil ke sini. Kalau ini kaku banget, malah kita bikin Shaking. ya kan, jadi perlengketannya kita lepas satu-satu, ya kan. Ini udah rilis nih, kalau udah bisa ini tandanya dirilis, ini bisa naik. Jadi kapan sih sebenarnya kita berhenti rilis dari yang atas? Kalau dia udah bisa digerakkan lebih tinggi, ya kan, dia udah bisa turun nih, itu kita berhenti, baru kita fokus di bawah, ya kan. Nah kalau udah di bawah kamu bisa dapet ini, ya, ini bisa. Manajemen ankle banyak banget, ya, semua, ya, dapat lagi sini, dapat lagi sini semua, ya, gitu, semua. Saya nggak gerakin kayak yang tadi, enggak ya, jadi semua pakai namanya release, ya, lihat tahapannya, ya, sama dilakukan dengan yang sana. Ya, caranya gimana supaya ini nggak balik, gitu kan? Ya, ini ya kalau dia kebuka terus lepas nggak ada sanggahan dia akan balik, ya, balik lagi spastisnya maksudnya panjang lagi, ya. Ini kan kalau anak nggak sebenarnya sepanjang ini ya, ya kan? Iya. Jadi kakinya tuh masih bisa kita peluk dua-duanya, ya kan? Terus gimana sih kalau mau bikin dia seperti ini kalau udah agak rilis dari sentral? Kamu pegangnya dari sini, jangan dari sini. Di sini dia spastis. Kamu kasih stimulasi dari bawah, dia akan lawan. Jadi kamu ngambilnya dari Ini juga atas. ada bahasa stimulasi, jadi untuk ini nggak ada bahasa stimulasi yang Ya ini kan spastis. Teknik stimulasi digunakan pada yang mana? Ya ini bukan tonus postural rendah yang harus stimulasi. Ini rilis, fasilitasi, rilis, fasilitasi, ya kan? Ini kita ambilnya dari sini. Kalau kamu pegangnya di sini, kamu mudah ngulik. Kalau kaku, kan sekarang nggak kebayang sama kamu. Nanti kita liatin videonya kalau waktunya cukup. Ya, ini sama, ya, lakukannya sama, ya. Next. Sebenarnya ini bisa sebentar aja, ya. Tapi yang kerja di sini juga. Ini diam, ini yang gerak. Ya, ini diam, ini yang gerak. Kamu mau ngapain di sini, ya, paling tidak untuk mengurangi yang plantar fleksi tadi, ya boleh, namanya rilis, ya kan, boleh aja. Tapi kalau mau melakukan lagi rilis yang ke arah tengkurap, kamu harus miringkan dia. Paling tidak kamu nggak terganggu dengan kekakuan yang ada di bawah, sehingga waktu dia berguling ini udah rilis. Kan dia bukan mau jalan, ini mau guling, jangan lupa, ya kan. Tadi saya bilang hati-hati dengan gerakan memposisikan ini. Ini kamu tarik, kamu nggak lihat anak, ya kan? Ya, ya. Ini nggak
tinggal bilang ini spastisnya lebih kuat di sini sini. Oh lebih kuat di sini, ini yang bergerak. Iya. Nggak ada yang itu justru doxil stimuli, ingat kan? Saya mau mulai stimuli kan? Ya tambah spastis, ya kan? Oke, kalau kayak gini, cari yang mudah dulu. Ini yang mudah kan? Kamu bisa mempertahankan posisinya dengan karena ini tuh, lihat tangan saya, ya, slow motion, saya bikin dia kesini, kita nggak usah pegang dulu, tapi jangan diam, ingat, ini spastis, jadi harus transfer weight bearing, bukan gini kan, Iya. weight bearing. Ya, ini udah kita pertahankan, kasih tuh. Ya, ini bisa ke sana. Kalau dia kurang, kemana lagi? Kalau kamu mau di awal head control terus boleh kayak teknik yang point of controlnya di kulit di sternum boleh gitu kan. Tapi sistematis gitu loh. Ini kita lakukan ini di posisi terlentang yang bisa dilakukan ini. Ankle kita turunkan dengan manajemen ankle. Kepala bisa kita kontrol setelah dia rilis, gitu kan? Paling tidak itu yang ini. Terus kamu mau ngambil posisi miring, karena udah persiapan mau tengkurap, ya kan? Oke. Kan key point of control bisa macam-macam kan? Iya. Lihat, Pak. Begitu rilis, kamu ngambil dari mana? Di sini. Oke. Nah. Ini. Tahu? Ini. Ini. Gini. Ini. Balik. Oke. Ini yang tadi saya bilang benerin dulu arah shouldernya, jangan main tarik-tarik aja. Oke. Kamu tadi ada praktek di sini. Oke, buat saya kontrol ya. Ya. bersila tadi. Tadi bersila harus begini. Kalau bersila tuh dapatnya apa? Susah kan? Susah. Padahal mau berguling, kalau berguling kamu harus punya spare dulu ruangannya. Kamu berguling, ya kan? Ini bisa kamu kasih rilis dulu di sini. Kalau anaknya kecil ya, anaknya kecil. Ya, kalau anaknya kecil di sini di tempat kita ada yang umurnya berapa Bu? Bu Pipin 2 tahun tapi kayak umur 6 bulan. Kecil ya, karena mau berisi. Ya, ini so ini rilis. Ya. Terus ini. Kalau udah rilis, taunya gimana? Ya dia udah loss, nggak kaku. Kapan berhentinya gitu loh? Nggak ada yang 3 kali diulang 3 kali, nggak ada. So you have to feel. Kapan kamu stopnya? Ya kan? Jadi harus kamu rasain kakunya itu. Nggak ada yang 10 kali sih, belum pernah ada obat diulang 10 kali repetisi itu saya belum lihat sih. Itunya, jurnalnya. Ya, belum pernah. Oh, kamu based on jurnal? No. Itu dapat dari mana yang 3 kali? 5 kali diulang 5 kali itu dapat dari mana? Rilis. Coba lihat ya. Nah, ini sama. Ya, mau ke sana ya sama. Gerakannya. Tuh, anak kita rotasi, dia ikut rotasi. Tuh Pak, kemarin. Saya ikut rotasi, biar bonekanya ikut rotasi, anaknya ikut rotasi. Mau pakai bonekanya ada gerakan rotasi. Gak ada rotasi, berarti itu nggak ada di. Bokap nggak ada. Karena rotasi sentralnya dari Bokap nggak ada seputar bola gitu Oke? gitu. Jadi nggak ada. Jadi sampai dia lentur Ini aja. saya juga nggak nyontohin di sini kemarin. Paling itu ya Bu Pin ya. Ya, ada yang mau ditanya kamu dari kamu? No discuss ya. Iya. Karena ini jadi nggak tanya dulu. Karena ini ya Bu tanya. Posisikan dulu. Ini kalau anak kecil nggak begini kita pakainya ini, ya kan? Ini karena udah gede, jadinya saya megangnya agak susah. Ya, ini posisi. Ya, ini three dimension office. Ya, backward, forward, dan lateral rotation. Mau apa lagi? Boleh, misalkan. Ya, coba ambil megangnya di sini.
weight bearing ya, bukan weight ya, masih di weight. Ya, ini boleh terus arahnya ke sana. Nah, kalau sudah berdiri, oke, dia misalkan masih begini, masih pegangan atau masih bisa dibantu dia berjalannya dengan walker. Nanti ada walkernya, namanya belajarnya di semester depan. Walker, kalau kamu tahu walker, dorong ke depan, dia yang narik ke depan. Jadi supaya apa? Supaya yang tadinya begini jadi begini. Ya. Pakai itu juga boleh. Terus apa? Fasilitasi berjalan. Kemarin udah kan kita praktik semua yang berdiri rame. Ya, ya udah. Kalau ini udah rilis, ya udah oke, ya. Kita tinggal kasih transfer bearing. Terus kemudian rotasi. Jangan lupa rotasinya jangan dilempar ke kanan lagi ya. Kan kita berharap kaki yang ini bebas. Ya, kaki yang ini bebas. Ya, dia akan itu juga sama. Jadi transfer bearing, kemudian rotasi. Nah, ini bebas. Yang sering terjadi kesalahan adalah ketika kamu transfer weight bearing ke kiri, rotasinya dibalikin ke kanan, berat badannya. Ya, terus akhirnya kamu supaya melangkah kamu gini. Jadi akhirnya jalannya gitu. Ya, itu nanti jangan seperti tadi. Kalau misalkan dia masih dibantu di aksila, berarti trunk kontrolnya belum bagus, postural kontrolnya belum siap. Ya, jadi mesti diganti, belum jalan itu kalau kayak gitu. Jadi kalau udah mau jalan, ya paling tidak di sini. Bagus lagi di sini. Oh, dianya kan tadinya rotasi ya, buat seperti ini. Bisa lagi di sini. Tadi kan ada 6.000 titiknya. Terserah mau di sini, mau di sini, mau di sini. Jempol sampai terakhir dia dijempol. Ya, jadi ada transfer bearing, rotasi. Sini, boleh. Ya. Itu satu rangkaian untuk intervensi pada ini. Apalagi Bu Novi catatannya. Tadi posisi sambil duduk. Ya, yang tadi itu bisa dilakukan. Jadi fleksinya udah nggak mungkin lagi karena dia udah fleksi. Udah sama apa yang tadi juga. Yang tadi ya, karena dia gangguan kaki propriosepsi biasanya ya, dia kalau begini suruh aja angkat kepalanya misalkan, ini pasti akan lolos ya. Jadi orang itu kalau udah dianggap bisa berdiri ya, pasti dia mampu mempertahankan ini, mempertahankan posisi ini, apalagi kalau ditambah dengan bridging dalam 20 detik ya. Ya, jadi boleh kamu bikin begini nih, kamu pencet pantat gitu ya. Atau yang kemarin kan kamu udah bikin juga yang seperti ini kan, udah ya. Jangan lupa tuh ya, itu buat maksimal. Kalau kamu mau bikin kayak gitu silakan, atau lagi yuk berlutut misalkan ya, depannya tembok, depannya kaca cermin ya. Oh, ini mah udah tingkat tinggi banget nih, dia disuruh bergeser ke kanan di sini dengan berlutut ya, dengan berlutut bergeser ya. Tambah lagi, tambah bagus. Mau apa lagi kalau udah bisa bergeser kiri dan kanan? Berdiri. Satu, up. Ya, kemudian udah juga kan kemarin? Nah, itu berarti yang masuk di dalam kasus ini. Oke, habis itu lagi boleh lagi apa namanya, rilis di posisi berdiri. Habis itu fasilitasi berjalan. Ya, oke. Ya, makasih. Ini boleh ya, karena dia posisinya tadi apa namanya semi fleksi hip, ADD rotasi, tahu tidak? Ya kan? Lu bohong kan sama gue? Katanya proteksi reaksinya lambat. Tahu nggak yang proteksi reaksi lambat? Ini, sini.
Posisinya dia lama. spastik. Jadi bisa jadi jatuhnya barengan sama kepala atau kepalanya duluan gitu ya. Ini kalau inadequate jatuhnya bareng. Kita kan begini dulu belum kejedot ya kan, dia itu yang mesti ditahu ya karena saya nggak ya, oke lah. Tapi ini bagian dari rilisnya adalah sama seperti tadi ya, kamu mau di sini boleh. Ya malah fokus ke HP teh. Kita kalau mau lagi duduk kau sama Pegang gue. ini kan, ini lagi menunggu kan, mana ya tangannya? Oh dia jahitnya harusnya begini ya, begini ya. Jadi gini, ya. Oke, ini ceritanya menunggu, ya kan? Ini udah dapet nih, ini udah rilis ya, tadi rilis, ya. Makin dia kontrolnya bagus. Ini boleh. Pokoknya ya. kayak adu-adu Kalau kita aja. jatuhkan lagi di sini, ini udah rilis ya, kita boleh begini sudah rilis ya. Ini reaksinya apa? Menunggu, fiksasi, transfer weight bearing nggak kalau mau duduk? Iya. Nah itu tadi jangan ditarik-tarik. Saya nggak ngajarin ya tadi Bu Bidwin tanya, lu ngajarin kayak gitu? Kagak. Ya, iya benar saya. Nggak boleh. Ya, saya ngajarinnya kayaknya nggak begitu deh. Ya kan ngambil dari sini. Malah kalau bisa bangun. Begitu nggak? Di antara kamu, kan? Iya, saya nggak pernah ngajarin ini yang tarik ya. Terus gimana dia menunggu? Katanya reaksi proteksinya nggak bagus. Nah kamu tarik. Ya. Jadi kalau di sini saya banyak keuntungannya. Ya, di sini bisa dia nggak terkonsentrasi untuk jejak. Kalau dia bersentuhan dengan matras ya, karena ini ngambang bisa. Jadi dia kontrol core-nya bagus. Ya. Abdominal proximal muscle lah kita sebut itu bagus, reaksi tegaknya bagus. Kalau kita mau ngasih fasilitasi ke duduk enak banget dari sini ya kan, kamu mau balik ke sini juga boleh ya kan, dia turun ini bisa. Ini fiksasinya yang mana, yang di bawah apa yang di atas? Yang di bawah ya kan, transfer weight bearing, transfer weight bearing. Habis itu kan kalau duduk ada latihan keseimbangan duduk dong. Ada. Nah itu yang latih tadi nggak ada ya, keseimbangan. Katanya mau duduk stabil, stabil itu seimbang. Latihan seimbang itu nggak dipegangin harusnya. Nggak ada yang dipegangin begini itu nggak ada. Ya, bagaimana dia nahannya supaya dia bisa duduk. Ternyata dia. Ya, atau mau begini. Ini taruhlah ini gini ya, saya posisinya ya. Ya, kamu mau latih dia keseimbangan kemana dulu? Samping kanan kiri kalau di sini. Kurama apaan? Paling gampang. Dia kagak Ya. tahu dah. Atau kalau Dia anaknya lagi di kecil, Korea umur ya? berapa tadi? 2 tahun. Annyeonghaseyo. 1,5 tahun. 1,5 Lu tahun. nggak follow? 1,5 tahun. Lu nggak follow? Enggak, gue nggak follow. Kucing Pepi 30. Ini bantuan berapa persen? Kurama ekor 9. 100%. Kurama ekor Ya kan? 9. Jadi bentukannya bantuannya tergantung dari kemampuannya anak, ya. Ini udah tinggal dikit lagi dia berdiri nih. Jadi kenapa saya latihnya di sini? Karena dia udah mau duduk kan? Iya. Duduk stabil, habis itu dia berdiri. Ya kan? Jadi pilihannya harus yang bisa menuju yang ke arah yang lebih mudah dong. Kita mau bikin dia berdiri. Kalau dia udah bisa duduk, ininya udah kuat kan dia boleh duduk. Udah boleh berdiri, bisa kan? Nah dia turun. Dan ini bukan atetoid yang tadi Bu Pipin gambarin, beda ya, beda case. Ya, dia bagus. Duduk, begitu duduk bisa, dia akan sedikit lagi dia akan berdiri dulu, berjalan. Kan tinggal sedikit lagi tuh. Saya suka tuh tujuan jangka panjangnya berjalan, iya, saya suka. Dia jalan. Kalau udah tinggal begitu lagi dia jalan. Ya, jadi entah dia nanti jalannya mau pakai postural control walker kah gitu kan, atau dia bisa jalan sendiri, Apa ini? ya harus ada tulisan jalan. Oh, nah. Terus jangka pendeknya Itu pernah nih. duduk sendiri, Oh, duduk iya. stabil. Kalau rilis pasis memang pekerjaan kita dalam rangka tujuan kayak kamu nih ya, kamu mau kemana? Mau ke Bogor. Emang Paris itu?
saya kan nggak tanya kamu mau kemana? Siapa namanya? Hah? Irsyad mau kemana? Saya mau ke Bogor, Bu. Kamu pasti nggak jawab ini. Nih ya Bu, saya mau naik Gojek dulu dari Si detail. Saya pesen dulu Gojek yang paling murah gitu kan. Saya nggak tanya prosesnya, saya tanya kamu mau kemana gitu kan. Iya. Ya kan, namanya tujuan, yang ditanya itu kan tujuan hidupmu ya mau apa. Oh maksudnya saya mau jadi orang sukses nih Bu ya, saya mau jadi mahasiswa dulu, jadi mahasiswa terus saya bayar ini belajar, bukan itunya kan. Nah gitu, jadi kalau ditanya tujuan akhirnya tuh gimana, sama kayak kamu ditanya sama orang tua, ini anaknya bisa jalan nggak Pak Bu, itu prognosis ya kan. Ngomongnya harus benar karena besoknya adalah benchmark jurnal, jadi jangan cuap-cuap memberikan angin surga. Kalau kamu tahu Angin surga. jalan jangan kamu Emang angin neraka. enggak. Ya kan, jadi yang diberikan tadi ada maintenance kata Bu Pimpin, Itu angin neraka, Cok. kamu belum masuk tes, tapi kalau udah menyentuh kata-kata bahwa ini nanti bisa atau tidak jalan harus ada tujuan jangka panjang, jangka pendek. Tujuan kita berbeda. Itu yang penting. Ada pertanyaan? Jadi bisa ya. Di sini sih boleh-boleh aja kalau kamu. Oh belum. Kalau dia masih di sini kerjain, wah saya nggak punya Bu, nggak punya bed, maklum nih baru buka klinik. Nah, ya kamu boleh. Oh yang di Misalnya kerudung ini, gue lancip banget deh. Benerin mau dong. fasilitasi, Kimnara Eiffel. ya ini boleh. Kita nggak pernah menggerakkan gini lagi ya, karena dia udah bisa berguling kan. Udah. Baik. Ya kan, terus udah bisa merayap. Udah. Kamu giniin merayap ya. Kamu ajarin dia merayap gini. Dia nggak merayap. Mendingan kamu posisiin dia merangkak. Kan dia bisa merangkak, nggak merayap kan? Udah. Kita kenalin dia punya tumpuan di lutut. Kan dia nggak tahu lutut. Karena dia merayap dengan menggeser ininya bareng kan? Iya. Dia nggak pernah tahu dia lutut. Dia taunya perut untuk bergerak maju. Lah kita kenalin lah level yang di atasnya. Ya kan? Kan ini juga kontrol kepala, kontrol core kerja, lutut tahu. Ini mengembangkan apa tadi, proteksi reaksi yang tadi katanya lambat, dia udah kenal. Berlutut, ya kan? Next, kita ajarin dia berdiri. Kan pola yang tuh. Ini kalau mau dari bawah stepnya, ya kan? Tapi kalau di kamu punya bed, kamu bisa juga. Tujuannya pasti ada fasilitasi penduduk di bed. Di sini pasti ada fasilitasi penduduk di matras. Ini penyimpanan Dan saya nggak pribadi. pernah bikin, ya kan? Kamu liatin dong caranya. Narik apa dorong? Ditaruh di Hah? Ya kan? Ya. Dan dorong juga kadang-kadang ngomong saya udah verbal instruksi ya, karena dia ngerti. Beda dengan yang pertama tadi ya, kamu latih untuk nafasnya Bu, hembus, belum nggak tahu dia ada lagu gini ya, dia ngerti ya. Itu kognisinya juga bermasalah. Jadi jangan memberikan instruksi yang kalau kita kasih tahu anakku memang belum sampai sana. Meskipun kalau begitu dalam instruksi, nafas sayang, ya, jadi mesti dilihat dulu kognisinya. Oke, guys, jadi jangan sampai saya disalahin dulu, ya. Mungkin takut salah juga karena kami satu sepaket. Saya nggak pernah mengajarkan itu, bukan juga enggak. Ya, takut udah kita ngelindur jam-jam segini apa Bu Novi mabok. Jadi itu ya kan. Perlu takut gimana kamu. Jadi lihat. Tadi hembusannya kedengeran banget anjing. Ya, bukan. Hembusan naga. Thank you guys.